Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi saya jadi kelompok 4 yang berjudul Upaya Pembaharuan Pendidikan Nasional yang beranggota 4 orang, yaitu Ardina Khairunisa, 2 Kurniawan, 3 Rogi Juliska, 4 Sri Devi Manita. Baiklah, presentasi akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Pengelolaan pendidikan. Pembaharuan program dan pengelolaan pendidikan secara eksplisit dicantumkan pada Undang-Undang Pokok Pendidikan terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengelolaan pendidikan berawal dari inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati orang, baik berupa hasil inverse atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya. Guru dan tenaga kependidikan. Pembaharuan tenaga pendidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya. Dewasa ini tenaga kependidikan yang berstatus guru atau dosen harus keluaran pendidikan tinggi. Untuk menjadi guru SD minimal harus memiliki kualifikasi D2 PGSD, yaitu SPG atau SGO lama yang telah diintegrasikan ke universitas yang merupakan proses diploma non-gelar. Dengan pembaharuan seperti ini, maka untuk mengajar di SLTP minimal D3, di SLTA tentu harus S1, dan untuk menjadi dosen syarat minimalnya harus dikualifikasi S2 atau master. 3. Dana pendidikan. Kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pendidikan kelihatannya semakin meningkat karena biaya pendidikan semakin mahal. Keadaan seperti ini logis saja karena pembaharuan yang dilakukan butuh dana baru atau tambahan terhadap alokasi dana sebelumnya. Hal ini berkaitan pula dengan nilai mata uang. Tingkat inflasi yang semakin tinggi memerlukan penyesuaian di bidang pendanaan tersebut. 4. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sasaran pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat atau disingkat PKBM, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya. Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan penyelenggara yaitu Taman Kanak-kanak, Raudatul Atfal, Taman Pendidikan Al-Quran, kelompok bermain, taman bermain anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat atau rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini kurikulum mencakup dua aspek, yaitu aspek kesatuan dan nasional dan aspek lokal. Kelahiran kurikulum tahun 1968 bersifat politis. Tujuan pada pembentukan nasional Pancasila sejati adalah kelompok pembina Pancasila mengetahui dasar dan pencakupan khusus jumlah pembelajarannya. Kurikulum 1968 disebut sebagai kurikulum bulat, artinya hanya membuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Namun, materi pembelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi pada apa saja yang dapat diberikan kepada siswa setiap jenjang pendidikan. Kependidikan dan kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan bertahap mulai tahun pengajaran 1976 dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian kepala perwakilan telah mampu memperkenankan melaksanakan mulai tahun 1975. Ini banyak mempengaruhi ahli aliran psikologi humanistis yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Oleh sebab itu, menggunakan pendekatan proses di samping tidak menggunakan orientasi pada tujuan kurikulum, langsung mengusung proses skill. Meski mengutamakan pendekatan proses dengan faktor, tujuan tetap penting kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum yang sempurna.